Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi ini, perkenalkan saya Dr. Rusdiana, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Prasetya Bunda, menghaturkan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Prasetya Bunda yang tercinta yang ke-16. Dan juga saya tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi pada pagi ini dengan mengambil tema yang saya bawakan adalah suatu guideline dan juga pengalaman ya, sifatnya sharing dalam manajemen krisis hiperglikemia ya. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan beberapa outline yang kita akan bahas selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang critical ill versus non-critical ill, kemudian kondisi hyperglycemia. Pada kasus ini yang sesuai dengan kegawat daruratan di bidang penyakit dalam adalah DKA dan HHS. Kemudian kita selanjutnya bagaimana treatmentnya untuk DKA dengan penggunaan subkutan insulin aspart. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan IV line untuk insulin aspart pada setting rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian intravena insulin terapi secara kontinu dan juga bagaimana transisi dari intravena dilanjutkan dengan subkutan. Kemudian berikutnya kita akan sharing tentang manajemen krisis hyperglikemia yang di bagian lain. Dan terakhir summary. Baiklah, pada saat ini yang pertama kita akan bahas adalah kita akan menyampaikan bahwa kita akan membutuhkan insulin pada setting rawat inap. Kalau kita melihat pasien rawat inap, kita bagi menjadi dua kondisi, yang kritis dan tidak kritis. Yang kritis kita bedakan dua lagi, kita bagi menjadi kegawat daruratan diabetes dan kegawat daruratan non-diabetes. Jadi yang tadi disampaikan, KAD dan HS adalah kegawat daruratan diabetes dan kegawatan non-diabetes adalah misalnya sepsis, MCI, stroke, ya, kemudian ketidakstabilan hemodinamik, kemudian perencanaan operasi segera dengan glukosa darah tinggi. Itu adalah kegawat daruratan non-diabetes. Bagaimana tata laksananya? Kita bisa lakukan IV continue untuk insulin, untuk kasus kegawat daruratan diabetes. Kemudian kita bisa memberikan IV line ya, continue atau subkutan untuk pemberian insulin pada kegawat daruratan non-diabetes. Itu yang terjadi pada pasien yang kritis. Berikutnya adalah pasien yang tidak kritis. Kita harus melihat apa yang terjadi pada pasien itu, bagaimana jumlah asupan nutrisi, apakah teratur atau tidak teratur. Kita bagi dua. Kemudian kalau teratur tentu jenis pemberiannya subkutan dosis terbagi yang tetap karena pasien teratur makan. Bagaimana dengan yang tidak teratur? Subkutan dosis terbagi tetap dan dosis koreksional. Jadi ada koreksional pada kasus yang asupan nutrisinya tidak teratur. Lalu bagaimana dengan kita glukosa darahnya tidak atau sukar terkendali? Misalnya pada kasus apa? Pemakaian steroid. Ya, pada teman-teman sejawat neuro kita butuh obat steroid, atau teman sejawat bagian DV juga membutuhkan steroid, atau juga operasi dengan kendali gula darah buruk atau harus puasa lebih dari dua kali makan, atau stroke yang membutuhkan nutrisi parenteral, pasien dengan nutrisi parenteral total. Nah, makanya kita akan memberikannya bisa sebagai infus IV maupun subkutan. Sekarang indikasi insulin pada critical ill ya. Jadi ini adalah suatu experience, pengalaman dalam hal menangani pasien yang ancaman penyakit yang mengancam jiwa dalam 24 jam. Kita bedakan adalah suatu critical dengan emergency diabetes, yaitu krisis hyperglycemia. Kemudian yang critical non-diabetic emergency. Di sini kita lanjutkan, di mana kebutuhan insulin pada pasien kritikal kita tadi dibagi dua. Untuk yang diabetes ada KAD dan HHS ya. Kemudian yang non diabetes tadi seperti sepsis, stroke, MCI
kemudian perlu ada tindakan operasi yang segera dengan kadar gula yang darah yang tinggi, maka kita harus mencapai kondisi gliksemik kontrolnya dengan targetnya adalah 140 sampai 180 mg per desiliter. Nah, pada kondisi dengan yang KAD ataupun HHS, kita perlu continuous IV infusion ya untuk pemberian insulinnya. Lalu kalau yang non diabetes bisa IV secara continuous atau subkutan langsung ya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kejadian yang terjadi pada diabetes ketoasidosis dan hyperosmolar hyperglycemic state. Nah, untuk itu mari kita tentukan dulu yang kita maksud DKA dan HS dengan beberapa karakteristiknya. Kalau kita menghadapi pasien yang curiga KAD atau DKA, dia ada kendala, ada kondisi-kondisi yang ditandai adanya tidak terkontrolnya kondisi gulanya, tidak terkontrolnya asidosis metabolik, dan ada peningkatan dari benda-benda koton secara konsentrasi di dalam tubuhnya, ya, di darah maupun di urin. Sementara yang terjadi pada kondisi hyperosmolar hyperglycemic state atau kita HHS, atau mungkin dulu teman-teman mendengarnya bahwa itu adalah HOM, ya, istilahnya sama, sekarang namanya HHS. Kita bisa melihat pasien HHS kita dengan kondisi adanya peningkatan hipergliksemia yang berat, kemudian terjadi hiperosmolaritas, namanya juga hiperosmolaritas, kemudian terjadi dehidrasi, dan tentunya dibedakan dengan KAD tidak adanya tanda-tanda ketoasidosis. Kemudian yang terjadi dari KAD, gejala klinis yang dominan adalah dehidrasi, hiperventilasi. Nah, hiperventilasi sesuai dengan nanti derajat-derajatnya, ya. Mungkin bisa melihat sebagai napas kusmol, kemudian ngantuk, muntah, kemudian ada perubahan suhu yang cenderung lebih rendah. Bagaimana dengan kasus HHS, di mana HHS biasanya perubahan status mental, ya, dari letargi maupun sampai koma, itu yang paling sering, ya. Sering ditemukan adanya tanda-tanda neurologi vokal, misalnya hemianopia, hemiparesis, adapun seizure, ya, vokal maupun general. Sama ditemukan hiponatremia juga pada HHS. Lalu bagaimana treatment prioritasnya pada DKA? Yang penting adalah pemberian rehidrasi inisial dan penggantian insulin secepatnya. Dan juga sama pada kasus dengan HHS, ya, kita harus memberikan rehidrasi secara hati-hati dan pemberian insulin. Ya, ini biasanya pada orang tua. Berikutnya yang akan saya sampaikan, kriteria untuk DKA dan HS adalah sebagai berikut. Ya. Pada DKA kita akan melihat pH darah. pH darahnya bervariasi, pada yang mild, moderate, dan severe adalah seperti tertera seperti ini. Yang dilihat kalau yang mild 7,25 sampai 7,3, yang severe itu kurang dari 7, ya. Pada HS biasanya 7 lebih dari 7,3, ya. Kemudian sirup bikarbonat kisarannya seperti ini, ya. Mild, moderate, non severe, ya. Yang severe lebih rendah kadar bikarbonatnya. Sementara pada HS lebih dari 18, ya. Serum koton positif pada semuanya kecuali pada yang HHS itu lebih kecil, dan juga urin keton mirip dengan serum keton. Kemudian serum osmolitas efektifnya bervariasi, ya. Sementara pada HS lebih dari 320 miliosmol per kilogram. Maaf. Lalu anion gap itu pada yang mild lebih dari 10, yang moderat DKA lebih dari 12, sama dengan yang severe. Kalau yang pada HS bervariasi. Kalau mengenai status mental bisa ringan, ngantuk, koma semakin berat, dan koma pada HS. Itu adalah status mentalnya. Lalu bagaimana protokol manajemen pada pasien DKA atau HS ini? Kita merujuk pada guideline Perkeni 2021, di mana kita memberikan yang pertama adalah tentang tadi rehidrasi, ya. Rehidrasi biasanya kita memilih infus NaCl 0,9% pada jam 0 sampai jam ke-1, 2 cold habis dalam setengah jam, ya. Kemudian dilanjutkan dengan 1 cup habis setengah jam, 2, 1, ya, 2, 1, 1, ya. Ini adalah jam-jam yang berurutan pasien datang dari mulai IGD sampai perawatan selanjutnya, jam ke-0, jam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Nah, semakin lama jamnya, semakin sedikit kita berikan cairannya. Yang ditekankan adalah pada jam pertama datang, kita harus memberikan kira-kira 1 liter dalam setengah jam. Ini yang penting dilakukan. Lalu bagaimana pada jam kedua? Bisa diberikan insulin bolus, dosisnya mulai 0,05 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan, disesuaikan dengan kondisi pasien, dilanjutkan dengan pemberian insulin IV continue dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan per jam dengan LCL 0,9. Ini pada kasus yang kita perhatikan, kita harus melihat kadar kalium pada pasien kita yang mengalami HHS maupun DKA. Kita akan memberikan ini dengan kriteria seperti ini. Bila kalium kurang dari 3, kita butuh 75 mg dari KCl, kemudian kalium ya. Kemudian kalau antara 3 sampai 4,5 kita cukup 2 kop, dan antara 4,5 sampai 6, 25. Sementara kalau kalium lebih dari 0 itu tidak dibutuhkan koreksi daripada kalium. Nah, kalau bikarbonas itu hati-hati dan biasanya kita tidak lakukan. Biasanya kalau pH-nya itu ekstrim kurang dari 7 dan itu kita jarang memberikan. Nah, penyesuaian dosis insulin kontinu dilakukan pemeriksaan gula darah per jam ya. Jangan lupa kita harus melihat kadar gula darah tiap jam ya. Ini adalah urut-urutannya, mungkin bisa dibaca dan nanti bisa di-share tentang slide ini. Baiklah, itu tentang protokol manajemen pasien dengan DKA dan HS pada dewasa. Berikutnya, bagaimana kita memberikan treatment pasien secara subkutan pemberian insulin pada kasus DKA ini. Ya. Jadi ini adalah suatu studi di mana kasus DKA dengan pemberian subkutan insulin dengan latar belakang karena memang sebagian besar DKA adalah kasus emergency hyperglycemia pada pasien diabetes ya. Tujuannya membandingkan efficacy dan safety dan keamanan dari insulin aspart pada pemberian interval yang berbeda dengan dosis yang rendah IV insulin protokol dari pemberian insulin reguler dengan yang DKA yang tidak berkomplikasi. Nih ya, ini adalah studi desainnya seperti ini. Kita memberikan pemberian insulin setiap 1 jam, pemberian insulin yang ini 2 jam, yang ini adalah reguler insulin ya dengan initial dose 0,1. Kita ikuti ya. Jadi insulin dosisnya sampai dengan kurang dari 13, atau kurang dari 250 ya. Pemberian insulin aspart 0,1 insulin aspart pada 2 jam, setiap 2 jam, ini setiap 1 jam. Ini reguler itu sesuai jadwalnya. Kita ikuti ya sampai terjadi resolusi dari DKA ini. Ya. Jadi yang diikuti endpoint-nya adalah waktu terjadi resolusi hipergliksemia dan yang tidak kalah penting adalah length of stay di rumah sakit. Kemudian jumlah insulin yang diperlukan dan kejadian hypogliksemia. Nah ini hasilnya pada pasien dengan kasus hypergliksemia dan DKA. Pada jam pertama diberikan yang biru, pada setiap 2 jam itu yang lurik-lurik ini, dan yang reguler insulin yang kehijauan grafiknya. Baik pada kasus hypergliksemia maupun pada kasus DKA ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya, baik dari durasi ya sampai koreksinya hyperglikemia ya, dan juga sampai terjadi resolusi atau perbaikan dari KAD-nya di antara pasien yang diberikan subkutan pada jam pertama, pada setiap 1 jam, setiap 2 jam maupun reguler insulin ya. Jadi itu tidak ada perbedaan. Ya. Bagaimana dengan length of stay di rumah sakit? Ya. Ini adalah yang subkutan, ini yang reguler insulin. Jadi sama untuk loss-nya, tidak ada perbedaan di antara pemberian subkutan jam pertama, jam kedua maupun yang IV insulin ya, yang kontinu. Ya, ini adalah dosis insulinnya ya. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa pengobatan DKA yang tidak berkomplikasi dengan pemberian insulin subkutan setiap 1 atau 2 jam sama efektifnya, sama toleransinya dengan pemberian secara IV insulin yang reguler ya. Jadi sama saja. Berikutnya bagaimana pemberian insulin aspart ini pada setting rumah sakit ya. Jadi ini adalah hasil observasi dari pemeriksaan pasien dan pemilihan dari dokter terhadap outcome yang ada.
Ini adalah desainnya, kemudian trial informasinya seperti ini. Ini dengan jumlah sampingnya 3024 rumah sakit ya, yang diberikan insulin secara berlanjutan dari 136 trial ya. Kemudian data dikumpulkan berurutan ya. Nah, ininya dan parameter yang demografik yang didapatkan, di mana setting ICU, non ICU ya. Kemudian dari gendernya laki-laki dan perempuan, status diabetesnya diketahui diabetes, dan satu lagi tentang non diabetes. Memang yang dominan yang diabetes ya. Adalah hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasil perbaikan glukosa darahnya adalah yang di ICU, yang non ICU ya pada start terapi ya. Jadi IV insulin aspart sama efektifnya, sama toleransinya dalam memanage pasien perawatan yang hypergliksemia baik di ICU maupun non ICU. Jadi di ICU dibutuhkan dari 20 sampai 20 dengan p-value-nya kurang dari 0,5, jadi artinya signifikan ya. Jadi kita segera memberikan terapi. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada namanya major hyperglycemia, minor hyperglycemia tidak dilaporkan ya. Ya, kesimpulannya pemberian insulin aspart secara intravenus tampaknya lebih efektif dan dapat ditoleransi dengan baik dalam memanage pasien hyperglycemia di ICU maupun di luar ICU. Berikutnya tentang bagaimana kita mengalihkan dari IV ke subkutan ya. Ini adalah diagramnya. Kita lihat dosis awalnya 0,5 sampai 1 unit per jam, kemudian kalau kita dapatkan kadar glukosa darahnya kurang dari 100 atau di klinis didapatkan hypogliksemia, di stoplah IV lain kontinunya. Kalau kita mendapatkan antara 100 sampai 100 kurang dari 140, diturunkan sampai 50% dari dosis sebelumnya. Ini setelah dosis awal segini dihitung saja. Lalu bagaimana kalau angka ini dicapai 100 sampai 180? Kalau terjadi penurunan gula darah lebih dari 60, nah, dosis diturunkan sampai 25 dari dosis sebelumnya. Kalau penurunan kurang dari 60, dilakukan pemberian dosis tetap. Nah, kalau settingan kita ternyata antara 180 sampai 200, maka penurunan gula darahnya lebih dari 60, kita turunkan sama tadi 25% dari dosis sebelumnya. Kalau penurunannya kurang dari 60, naikkan dosis 25% dari dosis terakhir. Ini adalah cara diagramnya. Nah, ini misalnya kita transisi dari pemberian IV insulin ke subkutan, dibutuhkan starting dosis regular meal atau perpindahan ke ruangan yang biasa dari ICU misalnya. Jadi subkutan insulin dosis diberikan 75-80% dari total dosis harian yang diberikan secara IV lain, IV insulin continuous, kemudian dibagi secara proporsional ke dalam basal dan prandial. Jadi subkutaneous insulin diberikan 2 jam sebelum IV insulin infusion di stop untuk mencegah kondisi hipergliksemia ya. Ini adalah contoh kalkulasi insulin yang dari IV menjadi subkutan. Misalnya insulin IV continue 2 unit per jam dalam 6 jam terakhir, maka dibutuhkan kira-kira sebanyak 48 unit. Insulin subkutan 75-80% dari 48 atau yang IV continue tadi kira-kira butuh 38 unit. Kita bagi basal dan prandial separoh-separoh ya. Yang basalnya kita berikan angkanya jatuh di 19 unit, sementara yang prandial kita jatuh di 19 unit dibagi 3 pemberian sebelum makan pagi, siang, dan malam. Ya, ini adalah perbedaan antara insulin rapid acting antara aspart, glycine, insulin lispro ya. Ternyata yang aspart ini memang lebih kompatibel ya dengan semua cairan ya. Kemudian dia bisa diberikan secara IV use ya. Kemudian yang lain belum masih diteliti. Ya. Jadi insulin aspart lebih secara diterima sebagian besar pasien ya untuk mengatasi sebagai insulin yang rapid ya, aksi cepat ya. Jadi kita ke summary-nya bahwa DKA dan HS adalah 2 kondisi yang serius terjadinya komplikasi metabolik yang akut dari diabetes ya. Pengobatan dan monitoringnya adalah rehidrasi, IV fluid ya, bikarbonat insulin replacement, dan pemberian kalium. Subkutan insulin aspart diberikan 1-2 lebih aman dan lebih efektif pada penanganan pasien dengan DKA yang tidak complicated maupun yang di non ICU setting ya.
Insulin IV indikasinya untuk pengobatan hiperglikemia pasien dengan critical ill di ICU, dan juga efektif dan ditoleransi dengan baik dalam manajemen hiperglikemia mau di ICU maupun di non ICU. Insulin aspart pexpen di approve sebagai subkutan maupun IV digunakan kompatibel dengan hampir semua cairan ya, dan disetujui sebagian besar pasien, populasi pasien dengan sebagai insulin aksi cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari semua teman sejawat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Demikian, kita kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.